Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sebagai dasar perenungan dalam rangka sukacita kita merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama di ibadah Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022, di mana juga ibadah Minggu tersebut sebagai pembukaan kegiatan bulan keluarga dengan tema keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapak, kiranya melalui pewartaan sabda saat ini, kami boleh semakin bisa memahami setiap karya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam keluarga dan juga persekutuan bergereja dan juga kehidupan dalam perjumpaan kami bersama dengan sesama. Dan biarlah kami juga semakin bisa menghayati undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan kami rayakan bersama. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada saat ini kita ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Maka kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema perenungan kita adalah jangan menjadi bodoh. Jangan menjadi bodoh, sekilas kita dengar itu tema yang cukup negatif, dirasa tidak terlalu nyaman di telinga, tetapi kita perlu terbuka menerima setiap pewartaan dengan ketulusan hati, sehingga bukan hal yang terasa tidak menyenangkan itu kemudian kita tidak abaikan. Justru kita perhatikan sebagai pembangunan sebuah konstruksi iman di mana kita terus mencoba refleksi diri bagaimana kehidupan yang sudah kita jalani. Ya. Perikop ini sudah sangat familiar di antara kita, garam dan terang dunia. Tetapi ketika tema ini menyapa kita semua berdasarkan perikop ini, kok terasa nyambung ya? Jangan menjadi bodoh. Oke, kita akan perhatikan ayat 13 sampai 15. Garam itu dalam konteks Isa saat itu beda dengan zaman kita hari ini. Garam tersedia dengan berbagai bentuk, berbagai olahan yang digunakan dengan sangat praktis, tetapi saat itu garam adalah sesuatu yang memang mereka ambil di laut yang sangat natural. Garam itu mereka ambil dari laut mati, garam yang nempel di batang kayu, di ranting kayu, dan batu-batuan. Dan ketika mereka menggunakan untuk masak, mereka mencelupkan ke masakan itu. Ketika dirasa cukup, sudah rasanya asin, diangkat kembali. Dan besok lagi digunakan lagi seterusnya. Tetapi ketika garam itu sudah menjadi tawar, artinya sudah tidak ada lagi gumpalan garam yang menempel di barang-barang tadi, dan kayu ataupun di bebatuan yang mereka ambil. Nah, dari sini kita mencoba untuk mengkaji
Bagaimana jika garam itu menjadi tawar? Frase garam itu menjadi tawar berarti sama dengan sesuatu yang menjadi bodoh. Kalau orang Israel masak dengan garam yang sudah tawar, kan itu perilaku yang sudah tidak semestinya atau perilaku yang bodoh. Sesuatu yang sudah tidak ada garamnya digunakan terus, kan tidak asin. Ini perilaku yang bodoh. Senada dengan itu ketika orang Israel atau kita bahkan menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Nah, gantang ini kan sesuatu yang akan justru mematikan pelita, menutupi cahaya pelita dan kemudian mati, karena kan gantang itu terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk menjadi wadah beberapa perangkat dari orang Israel. Ini yang saya kemudian munculkan, jangan menjadi bodoh. Garam mestinya asin, tidak tawar. Pelita mestinya memancarkan cahaya ketika dinyalakan. Tapi ketika ada perilaku bodoh, garam itu sudah tawar menjadi tawar, pelita itu mati. Persoalannya adalah Tuhan mengajar kita itu bukan untuk menjadi garam atau menjadi pelita. Tetapi garam dan pelita itu identik dengan kita. Kita ini sudah jadi garam, sudah jadi pelita. Maka jangan menjadi bodoh. Artinya jika kita tidak menyadari bahwa kita garam yang harus memberi rasa, harus berfungsi dalam kehidupan ini, atau menerangi sebagai pelita, tidak menyadari itu dengan utuh, maka kita sedang ada di sebuah keputusan, sebuah langkah kehidupan yang bodoh. Tidak menyadari atas identitas diri kita. Ini sebenarnya cukup atau sangat mengerikan ketika kita tidak menyadari dengan betul bahwa kita itu garam dan terang dunia. Perilaku-perilaku yang hanya berdasarkan dengan keinginan kita, ego kita, pikiran kita semata itu akan melencengkan dari arah kehidupan yang Tuhan sediakan untuk diri kita. Kalau kita tidak sadar betul kita garam, maka kita akan jadi tawar. Kalau tidak sadar betul kita sebagai pelita, kita akan padam. Artinya tidak berfungsi. Itu yang pertama pesan yang kita terima hari ini. Yang kedua, kenapa saya angkat ini? Karena tanggal 2 Oktober juga bertepatan dengan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Bersamaan juga dengan pembukaan bulan keluarga. Artinya setiap keluarga dari kita semua itu dipanggil untuk menjadi saksi atas cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Injil harus diberitakan dan pemahaman kita harus terbuka. Injil itu bukan hanya bagian dalam kehidupan bergereja, berpelayanan, tapi sungguh merasuk dalam kehidupan pribadi kita, termasuk keluarga kita. Keluarga kita diutus untuk mewartakan Injil, artinya mewartakan kabar kesukaan. Ini juga sama, jika keluarga kita tidak memahami bahwa keluarga kita dipanggil untuk mewartakan Injil, perilakunya sama dengan garam yang menjadi tawar, artinya kita menjadi bodoh. Pewartaan Injil itu tidak akan terlaksana kalau kita menjadi bodoh. Tidak enak didengar, tetapi itu realitanya. Jika kita tidak menyadari betul bahwa kita mesti mewartakan Injil. Yang ketiga, garam dan pelita, garam dan terang itu sungguh berfungsi dalam kehidupan umat manusia. Garam itu memberi rasa, garam itu mensterilkan, garam itu menyuburkan, dan banyak lagi fungsi dari garam. Pelita, cahaya, terang itu juga kita tahu semua apa itu fungsinya bagi kehidupan kita bersama. Artinya umat manusia, dunia ini sangat membutuhkan garam dan terang. Persoalannya, kenapa itu tidak senada dengan betapa dunia ini
membutuhkan kehadiran kekristenan dalam kehidupan keseharian. Mestinya setiap orang itu merindukan kehadiran orang Kristen. Senada dengan setiap orang membutuhkan garam dan terang. Tapi jika belum terjadi atau tidak terjadi, jangan-jangan itu karena memang kita tidak termotivasi untuk tadi memberi rasa, memberi cahaya, memberi warna, memberi dampak positif dalam kehidupan. Fungsi kita harus terjadi, ya, harus berlangsung. Itu yang mestinya kita lakukan. Dari mana? Dari diri kita, dari keluarga kita. Yang keempat, keluarga kita menjadi bagian penting dalam perutusan Tuhan. Keluarga kita diajak untuk menjadi teladan bagaimana rasa, relasi, keharmonisan keluarga itu membuat orang lain menyaksikan karya Allah dalam kehidupan keluarga kita. Jadi keluarga kita itu menjadi sarana keluarga yang lain atau orang lain melihat kemuliaan Allah hadir. Karena akhirnya setiap upaya manusia, upaya kita semua, upaya gereja, upaya orang percaya untuk menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan itu bukan orientasinya diri kita, tetapi kemuliaan Tuhan. Tadi ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, sampai akhirnya orientasinya adalah memuliakan Allah. Ketika orang sudah menyadari betul bahwa hidupnya itu harus memuliakan Allah, maka kita semakin bijak. Bijak itu lawan kata dari bodoh. Semakin bijak berarti semakin tidak bodoh. Tapi semakin bodoh berarti semakin tidak bijak. Bodoh dalam pengertian tidak mengindahkan rancangan Allah, tidak mengindahkan firman Tuhan, hanya menuruti ego sendiri dan juga hidup menurut apa yang kita inginkan semata. Kemuliaan Allah menjadi orientasi kehidupan kita semua. Bukan berarti firman Tuhan mengajak kita untuk pamer perbuatan baik, bukan. Seperti orang Farisi dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Supaya orang melihat perbuatan kita itu supaya bukan pamer tetapi kita menambahkan kejujuran bahwa kita itu orang-orang yang sedang mengusahakan hal yang bijak, hal yang memberi warna, memberi rasa, dan juga menciptakan keteduhan-keteduhan yang lain. Selamat menyambut bulan keluarga tahun ini, dan selamat juga mempersiapkan diri untuk mengikuti perjalanan kudus bersama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami terus disadarkan bahwa kami adalah garam dan terang yang semestinya memberikan rasa, memberikan warna, memberikan cahaya, memberikan dampak positif dalam kehidupan kami sebagai bagian kami mewujudkan kesaksian akan kabar sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup manusia. Dan kami yakin ketika kami dengan sukacita merespon undangan Tuhan dalam perjamuan kudus, kami semakin bisa berefleksi bahwa perjamuan itu disediakan bagi setiap kami yang mau bertobat, mengakui kesalahan kami, kelemahan kami, dan terbuka juga untuk dipimpin Tuhan dalam melangkah kehidupan selanjutnya. Dan kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolongi kami untuk bisa hidup dalam kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Sang Kristus Gusti nung tinulung sili ang latosi